Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman, I love Kids Church. Shalom teman-teman. I love teachers. Shalom kakak-kakak. Shalom teman-teman. I love you. Shalom teman-teman. We love Kids Church. Shalom teman-teman. We love Kids Church. Shalom adik-adik semua. Halo. Hai Kak Erwin. Halo. Apa kabar nih semuanya? Luar biasa. Kakak yakin, kakak percaya kita semua masih dipimpin Tuhan sampai saat ini ya. Kakak yakin kalian semua juga di rumah sehat dan baik-baik saja. Oke? Oh iya dong. Karena hari ini kita ada di Sabtu ceria. Siap memuji Tuhan? Harus siap ya. Kalau kita mau memuji Tuhan kita harus siap ya Kak ya. Oke, kakak mau undang semua yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai kita. Adik-adik harus tahu Tuhan selalu ada dengan adik-adik. Jadi nih Kak, kalau Tuhan panggil kita, kita tuh harus jawab ya, jawab ya dong Kak. Gak boleh, tidak boleh itu ya. Seperti contohnya nih Feve sama Tori nih Kak. Dia dipanggil sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi dia jawab ya. Oke ya, kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Banget. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi dari awal ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, panggil kita ya untuk melayani Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan? Harus kuat, harus semangat karena hari ini adalah harinya. Ya, kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
Tuhan ya Kak. Ya, Fei sama Tori harus tahu setiap hari adalah harinya Tuhan. Begitu juga adik-adik di rumah. Sekarang kakak persilakan adik-adik semua untuk duduk. Di tangannya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu berita bagi kami. bawakan firman hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap adik-adik di rumah maupun di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Erwin Dan juga Kak Elfrida pastinya dong di Kicet Sabtu Ceria. Apa kabar di rumah? Pasti luar biasa Kak. Pasti luar biasa. Karena hari ya. ini kita beribadah di Sabtu Ceria penuh dengan pujian, penyembahan dan juga bersorak-sorai pastinya Kak. Benar. Berarti Tuhan sudah memberikan kekuatan Ya, bagi kita. betul. Ya. Terima kasih juga buat Kak Elfrida Sama-sama dengan sudah senang hati. membawa kita ke dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Nah, berbicara tentang kekuatan Kak, seperti apa sih? Ya, adik-adik masih ingat gak kisah tentang Daud di minggu lalu yang mengalahkan Goliat adik-adik? Tentang apa sih Kak? Gimana sih? Di sana ada pesan Tuhan loh Kak buat kita dan juga buat adik-adik semua yang ada di rumah. Emangnya pesan apa sih Kak? Nah, Kak Erwin harus tahu nih pesan Tuhan itu kepada kita bahwa tidak selamanya orang yang lemah itu kalah. Masa sih? Dia akan dikasih kemenangan jika mengandalkan
kekuatan Tuhan. Oh, berarti kalau mengandalkan Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti kita diberikan kemenangan, Iya, kekuatan. Tuhan pasti buat berhasil, Kak. Buat berhasil. Tidak seperti Saul yang sombong. Oh, Ya. Kakak lihat sendiri ya. Saul kira-kira menurut kakak gimana? Saul, dia sombong, dia lupa akan Nah. berkat Tuhan, akan kekuatan yang dikasih Tuhan. Iya, dia merasa seolah-olah kekuatannya itu bisa membuat dia segala-galanya, benar nggak sih, Kak? Iya, dia merasa bahwa dia mengalahkan musuh itu karena kekuatannya sendiri, padahal Iya. dia lupa Tuhan, Kak. Benar. Nah, pesan Tuhan juga buat kita nggak boleh Nggak boleh nggak boleh sombong. Nah, oke adik-adik, berbicara tentang tidak boleh sombong, Itu tidak boleh kita lakukan ya. oke, tidak boleh kita Tapi lakukan. kenapa sih, Kak, waktu si Daud mengalahkan Goliat, seolah-olah si Saul itu nggak suka ya? Nah, ini juga, Kak, yang bikin saya heran, kenapa dia tidak suka ya, dan dia nggak bersuka cita Iya. gitu, dan dia merepet-repet dan Iya. ngedumel gitu. Kenapa ya, Kak? Kayak gimana sih? Aku penasaran. Gimana sih ceritanya? Kita saksikan bersama-sama ya, Ayo, Kak. Kak. Panik. Jadi Daud yang dipuji-puji kayak gini. Nggak jelas banget. Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh berlaksa-laksa. Nyanyian apaan itu? Nggak jelas banget. Gimana ya? Oh, atau saya suruh nikahin aja Daud sama putri saya Mikal. Biar nanti kalau dia udah nikah, saya suruh dia perang jauh-jauh. Kalau dia nikah sama yang lain, saya takut dibunuh sama dia. Gimana ya? Daud, kamu hari ini luar biasa kali. Kamu telah mengalahkan banyak musuh dan semua rakyat yang ada di sini memuji-muji kamu. Shalom Raja. Raja, kamu tidak mungkin percaya. Hari ini Daud sangat luar biasa. Dia mengalahkan banyak musuh dan semua rakyat yang ada di sini memuji dia. Saya tahu. Suaranya kedengeran sampai sini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Raja. Daud, kamu di sini aja. Kamu udah sebagai saudaraku. Kamu mau apa? Ini, panah. Aku ada jubah juga. Kamu kening sama aku aja. Shalom Raja. Shalom putriku. Mikal, apakah kamu menyukai Daud? Ah, Raja, apa maksudmu? Aku berencana menikahkanmu dengan Daud. Ah, Raja, bisa aja. Wow, adik-adik, hebat ya Daud. Luar biasa, Daud. Ya, dari kisah dia mengalahkan Goliat, adik-adik, ternyata si Daud ini semakin terkenal, Kak. Ya, benar. Bahkan dia diangkat menjadi seorang kepala pasukan. Wow, hebat banget ya. Banyak orang yang suka kepada Daud ya. Kok bisa sih, Kak? Iya, tapi Kak, karena si Daud ini mengandalkan Tuhan, dia bisa berperang, Tuhan menyertai Daud. Dan ya. menang terus ya, Kak ya? Iya, sehingga itu yang membuat dia disukai banyak orang. Tapi di sini nih Kak, Saul tidak suka terhadap kekuatan Daud. Nah itu Kak, itu yang membuat dia tidak suka dengan Daud ini, karena rakyat pada saat itu mengeluh-elukan dia, mengagungkan si gitu Daud, ya, Kak, Kak. dan mengatakan bahwa Saul hanya membunuh musuh itu beribu-ribu doang, tetapi kalau si Daud berlaksa-laksa ya Kak. berlaksa-laksa, Berarti Kak. Kak, si Saul ini iri hati dong. Iri hati, makanya dengan dengan begitu iri hati dengan Daud, maka dia berencana untuk membunuh Daud ini. Tapi dengan satu cara dia melakukan cara dia menikahkan si Mikal ini dengan si Daud. Mungkin si Saul ini takut ya Kak. Ya takut bahwa mungkin. kerajaannya dialihkan kepada Daud. Oh. Kalau dia nikah dengan orang lain, kalau itu bukan dari putrinya, Iya. dia takut akan jadi berperang lagi dengan si kan gitu. hebat si Daud, Kak. Tapi Kak, saya penasaran, apakah si Daud ini disertai oleh Tuhan? Aku juga nggak sabar nih Kak ngelihat bagaimana sih penyertaan Tuhan nanti terhadap Daud. Iya, kita mau lihat bagaimana sih cara Saul membunuh si Daud ini seperti apa sih? Ayo kita Saya saksikan penasaran bersama-sama deh. Kak. Ayo, kita lihat. Shalom Raja. Shalom putraku, Yonatan. Yonatan, saya sudah capek nih memikirkan Daud. Saya berniat membunuhnya, kenapa kamu malah membela-belakannya? Raja, kenapa kamu berbuat dosa terhadap Daud? Daud telah
membunuh musuh-musuhmu, merelakan nyawanya, dan juga memberikan kemenangan pada Israel. Kenapa kamu mau berbuat dosa? Udahlah, kamu nggak ngerti apa-apa. Yonatan, Shalom. Shalom. Kenapa kamu bersusah hati? Daud, saat ini kamu harus segera bersembunyi sebelum ayahku akan membunuhmu. Oh, baik. Terima kasih untuk informasinya. Daud, aku akan coba membantu musuh-musuhku. Baik. Daud, di mana kamu? Keluar kamu! Sudahlah, lupakan panas hatimu. Daud sudah baik selama ini. Baiklah anakku, aku berjanji kepadamu tidak akan membunuh dia. Baik. Daud, ayahku sudah tidak ingin membunuhmu. Shalom Raja. Maaf jikalau saya membuat kesalahan. Baiklah Daud. Wah, hebat ya Kak persahabatan si Daud dan Yonatan. Yonatan selalu membela Daud. Bahkan pada waktu Saul pun mengatakan kepada si Yonatan untuk membunuh si Daud, Yonatan menunjukkan sikap mengasihi si Daud bahwa dia tidak akan mau membunuh si Daud, dan Kak. dia nggak kompromi dalam hal kejahatan seperti ayahnya, walaupun itu bapaknya. Iya, tapi Kak. kalau itu jahat, itu tidak baik, dia nggak ikutin. Nah, itulah penyertaan Tuhan bagi Daud, Kak. Nah, dan ini Kak yang menjadi masalahnya, Saul ini mengingkari janjinya terhadap Daud. Oh, dia pernah berjanji bahwa dia tidak membunuh. Oh ya, Kak? Iya. Oh. Nah, buktinya ketika roh jahat menghinggapi si Saul, Iya. dan dia mendengar Si Daud? si Daud memainkan kecapi, dia tambah tidak suka Kak dengan si Daud. Iri banget ya si Saul, Kak. Benar loh adik-adik, dia tidak suka lihat si Daud untuk memainkan kecapi saat itu, sehingga dia melempar tombaknya Kak. Tapi untung nggak kena si Daudnya. Itulah penyertaan Tuhan Kak. Bagi Daud ya, Kak? Iya, Ya? coba kalau itu di posisi kakak atau adik-adik di rumah, ada orang yang menyakitin kamu mau bagaimana? Kamu balas juga enggak? Kakak mau balas enggak? Enggak lah, Kak. Tuhan kan ngajarin kita untuk mengasihi. Oh iya ya, mengasihi. Nah, itulah yang dialami Daud. Dia tidak langsung memberontak di situ adik-adik. Dia bukan berarti dia ambil tombak itu, dia lempar balik. Tidak adik-adik. Tapi dengan cara dia melarikan diri Kak jauh. Iya, iya. Dan itu membuat si Saul ini makin marah. Maka dia buru terus si Daud ini supaya dibunuh adik-adik. Wow. Nah, dan itu berjalan waktu lama loh adik-adik, seperti apa itu. Waduh, pokoknya sampai di hutan pun dikejar Kak. Wah. Pokoknya intinya si Daud ini harus dibunuh. Kasian ya, Kak, Daud. Kasihan. Tapi Tuhan menyertai Daud. Tapi apakah Daud ini membalas kejahatan si Saul dengan kejahatan juga adik-adik? Aku penasaran, Kak. Ayo kita lihat bersama-sama. Lihat itu Saul, dia mau masuk ke dalam gua. Tuhan sudah memberikan musuh ke dalam tangan. Ayo lakukan. Yuk kita bersembunyi. Tuanku Raja, saya sungguh tidak berniat untuk membunuh atau menyakiti orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Jikalau saya mau, saya sudah melakukannya. Ini buktinya. Saya bukanlah pengkhianat. Daud, kamu telah melakukan hal baik meskipun aku melakukan hal jahat kepadamu. Kamu tetap melakukan hal baik. Tuhan sudah memberikan aku kepadamu, tapi kamu tidak membunuhku. Kamu akan menjadi pemimpin Israel, dan Israel akan kokoh bersamamu. Maafkan aku, Daud. Wah, adik-adik. Ternyata Saul mengejar Daud sampai kemanapun loh, Kak. Bahkan ke lautan pun dikejar. Ke gunung pun dikejar, kemanapun dia dikejar Ke loh, Kak. hutan pun dikejar ya Kak. Bahkan dengan 3.000 pasukan loh, Kak. Wow, segitunya ya benci si Saul ini sama Daud ya Kak ya. Iya, sampai pada waktu Saul pun udah kelelahan, dia tiba di sebuah goa, Kak. Wow. Di sana dia buang air kecil, tapi dia nggak tahu di sana sedang ada si Daud. Oh, karena Daud bersembunyi terhadap Saul. Oh, gitu ya, Kak? Nah itu Kak,
begitu dekat jaraknya Daud dengan Saul. Iya. Berarti itu artinya si Daud ini punya kesempatan besar membunuh- untuk membunuh si Saul. Tetapi Apa kenyataannya? Daud tidak melakukan itu. Oh. Dia hanya memotong jubah dari si Saul. Saul ini. Nah, adik-adik, itu artinya bahwa Daud mentaati perintah Tuhan. perintah Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, Daud ini tidak balas dendam, dia taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Saul dengan sepenuh hatinya ya Kak ya. Iya, betul, Dia tidak Kak. balas dendam saat itu. Nah, begitu juga firman Tuhan itu berlaku untuk kita semua dan berlaku untuk adik-adik di rumah. Iya, Firman Kak. Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi seperti ayat hafalan kita untuk Ya, hari ini. Coba kita lihat Kak di Oke. dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Kakak baca ya. Oke. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti artinya kita harus saling mengasihi Bener, adik-adik. Kak. Tidak boleh ada yang namanya benci satu dengan yang lain. Iya, Kak. Begitu juga di sekolah. Kalau ada bully ya nih Kak, Iya, bully. Adik-adik tahu bully bahwa dalam kehidupan Kristen, adik-adik kids semua tidak boleh membalas ya, Kak. kejahatan dengan kejahatan. Atau balas bulian teman ya Kak. Membuli teman lagi, tidak boleh. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk cerdik seperti Merpati. iya, Bukan, cerdik seperti ular Kak. Dulu Oke. seperti merpati. Merpati. Oke, berarti kita tidak boleh membalas bully dengan bully. Tetapi Iya, benar, Kak. bukan juga berarti kita tidak bisa melakukan Sesuatu ya, Kak. sesuatu hal untuk Bisa, iya, supaya Kak. kita jangan dibully terus. Oh. Ya kan adik-adik? Tapi kita melakukannya dengan caranya Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi teman kita yang membuli kita dengan cara kita jangan bully dia balik. Oh, itu Nggak berarti boleh. kita udah melakukan sesuatu ya Kak? Kita udah melakukan Oke, sesuatu yang baru di situ Kak. Iya, Oke. iya Kak, oke. Nah, Adik-adik, kita mau saksikan bersama nih video ayat hafalan di minggu lalu. tapi sebelumnya hafalan hari ini dibuatkan video lagi ya, nanti dikirim Iya. dengan nomor WA yang di bawah Iya, ini ya, betul. adik-adik ya. Ya. Oke, kita saksikan video hafalan untuk minggu lalu. Mazmur 91 ayat 15. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Dalam perlindungan Allah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. They will call to me, and I will answer them. I will be with them in trouble. I will rescue them and honor them. They will call to me, and I will answer them. I will be with them in trouble. I will rescue them and honor them. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oke adik-adik, ditunggu ya ayat hafalannya untuk kita saksikan di minggu Yang akan datang ya, di Sabtu ceria. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Kak Erin boleh pimpin dalam doa? Oke, kita sama-sama berdoa ya adik-adik di rumah.
Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menonton kisah dari Saul dan Daud. Tuhan berkati kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi satu dengan yang lain, yang mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman di sekolah, mengasihi guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Sampai ketemu di minggu depan. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. To you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. God bless you adik-adik, kau Yesus berkati. Bye. Makasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jangan